Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Hendria, mahasiswa Universitas Berasia dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini akan mempresentasikan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Ini ada 5 materi yang akan saya sampaikan. Itu ada Arsitektur dan Organisasi Komputer, Struktur Utama Komputer, Sistem Bus, Memori Komputer, dan Cache Memory. Yang pertama itu Arsitektur dan Organisasi Komputer. Ini ada CBIS. CBIS sendiri merupakan sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kendali, dan visualisasi serta analisis. Ini contoh CBIS ada 5, ada SIA, SIM, SPK, OE, sistem pakar. Ya, lanjut, ada 4 komponen utama di dalam CBIS, ada hardware, software, data network. Dan fungsi-fungsi dari CBIS sendiri itu menghemat waktu, biaya, tenaga, menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya, meningkatkan penghasilan perusahaan, meningkatkan efektivitas, dan sebagai sumber data. Kemudian pada materi kedua ada arsitektur komputer. Ini ada arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann ini diciptakan oleh John von Neumann dan memiliki 4 struktur utama komputer. Ini arsitektur ini digunakan hampir di semua unit komputer saat ini, di mana arsitekturnya itu ada strukturnya itu ada 4. Yang pertama ada memori utama, arithmetic unit, lalu control unit, serta input atau output. Kemudian ada arsitektur blue gene. Arsitektur blue gene ini arsitektur komputer yang dirancang untuk menciptakan beberapa superkomputer generasi berikut yang dirancang untuk mencapai kecepatan operasi tertentu. Kemudian ada arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard ini arsitektur komputer dengan penyimpanan terpisah dan jalur sinyal untuk instruksi data. Arsitektur ini hampir sama dengan arsitektur von Neumann ya. Kemudian ada struktur dan fungsi utama komputer. Struktur komputer itu ada 4, ada CPU, main memory, input output, dan sistem interconnection atau penghubung antara ketiga struktur komputer tadi. Kemudian ada fungsi komputer sendiri, ada pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, serta kontrol. Kemudian lanjut ke materi berikutnya ada sistem bus. Sistem bus sendiri mempunyai pengertian digunakan sebagai sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam jalan tugasnya. Sebutan dari sistem bus ini bisa disebut juga sebagai jalur di mana data dapat mengalir di dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan sebagai alat komunikasi dan dapat dibuat antara 2 elemen atau lebih. Fungsi bus ada 3 sebagai data bus, address bus, dan control bus. Kemudian ada jenis-jenis bus itu ada 2, dedicated bus serta multi-pixel bus. Kemudian ini juga ada bus utama di dalam komputer, ada prosesor, bus AGB, bus PCI, PCI Express, ISA atau EISA, bus MCA, bus SCSI, bus USB, dan bus 1394 atau bus fireware. Lanjut ke materi berikutnya ada memori komputer. Memori komputer adalah sebuah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk menggunakan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Oke. Memori komputer ini beroperasi dengan kecepatan tinggi dibandingkan dengan penyimpanan yang lebih lambat, namun memberikan kapasitas lebih besar. Kemudian ada jenis-jenis memori itu ada 3, ada memori volatil, memori yang membutuhkan daya untuk menyimpan informasi. Kemudian ada memori non volatil, memori yang tidak membutuhkan daya atau listrik untuk dapat menjaga informasi. Kemudian ada yang terakhir memori semi volatil. Memori ini mempunyai durasi non volatil yang terbatas setelah listrik putus, tapi kemudian datanya akan hilang ketika listrik sudah tidak dialiri lagi. Kemudian ada hierarki memori itu yang tingkatan paling tinggi ada register processor, memori cache, memori utama, cakram magnetis, dan tab magnetis. Arti dari hierarki memori ini itu dalam peningkatan waktu semakin ke bawah itu semakin lambat, namun semakin ke atas semakin cepat. Kemudian ada peningkatan kapasitas, semakin ke bawah semakin besar, namun semakin ke atas semakin kecil. Dan peningkatan jarak dengan prosesor semakin ke bawah semakin jauh, namun semakin ke atas semakin dekat. Dalam harga-harga juga semakin ke bawah semakin murah, namun semakin ke atas itu semakin mahal harganya. Oke, kemudian ada materi yang kelima atau cache memory. Cache memory sendiri mempunyai arti atau dapat disingkat sebagai SRAM. Itu bisa disebut juga sebagai memori CPU. Memori cache merupakan SRAM berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor dari sebuah komputer
yang lebih cepat daripada RAM. Memori ini telah terintegrasi dalam chip CPU, terkadang juga bisa diterima pada chip berbeda sekaligus mempunyai interkoneksi bus yang terpisah dengan CPU. Fungsi dari cache memori ini mempercepat proses akses data, meringankan beban kerja prosesor, mempercepat kinerja dan performa memori, serta menjadi perantara antara CPU, RAM, dan main memory. Jenis-jenis cache memori itu ada 3. Yang pertama itu cache disk, web cache, dan cache servers. Terus ada tingkatan-tingkatan dari cache memori, itu ada tingkatan internal cache atau tingkatan level 1 memori itu yang terpasang pada internal processor, kemudian ada external cache itu level 2. Ini kapasitasnya lebih besar dari internal cache ya. Kemudian ada main memory atau level 3 memory cache yang digunakan saat komputer bekerja. Terus ada yang terakhir itu ada secondary memory atau memory level 4. Itu cache memory yang tidak terpasang pada internal CPU. Itu dapat diartikan sebagai eksternal mungkin ya. Oke. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya Dimas Andrea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.